Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang masih memberi kita umur, masih memberi kita kesempatan, sehingga mudah-mudahan di sisa umur kita, di sisa kesempatan kita, senantiasa kita gunakan untuk menabung amal kebaikan, apalagi di bulan yang begitu berkah, bulan Ramadan. Insya Allah tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kajian kali ini, pada kajian ngabuburit menuju waktu berbuka, insya Allah kita akan isi dengan kajian ilmu dari guru kita, yaitu Pak Ustadz Abdullah Sya'roni Hafizahullah. Pada kali ini tema yang akan dibawakan cukup menarik, memancing keingintahuan kita, yaitu tentang satu ayat menghimpun akhlak yang mulia. Satu ayat itu satu ayat apa sih? Satu ayat inspirasi yang pastinya, insya Allah. Dan insya Allah kita akan kajian mungkin kurang lebih 1 jam, dan insya Allah 15 menit ditutup dengan tanya jawab dan doa Pak Ustadz. Mungkin itu saja pembukanya Pak Ustadz. Maka silahkan kita mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jemaah sekalian rahimakumullah, agama Islam telah menetapkan suatu kaidah yang berkaitan dengan akhlak, yaitu adanya korelasi yang kuat dan erat antara akhlak dengan keimanan. Ya. Adanya korelasi yang kuat antara akhlak dengan keimanan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Ini hadis sahih riwayat Tirmizi. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa akhlak itu merupakan tolak ukur kadar keimanan seseorang. Jadi kalau seseorang terbiasa berhias diri dengan akhlak yang terpuji, tutur kata yang baik, jujur, amanah, ya, maka ini tanda yang zahir atas kuatnya kadar keimanan dia. Dan sebaliknya, apabila seseorang terbiasa dengan akhlak yang buruk, maka itu tanda yang zahir atas lemahnya keimanan yang ada pada diri orang tersebut. Jadi, akhlak yang tampak pada diri seseorang merupakan refleksi zahir dari batin orang tersebut. Artinya apa? Baik buruknya akhlak yang terlihat, maka seperti itulah jati diri batin orang itu. Nah, oleh karena itulah jamaah rahimakumullah, pembahasan akhlak dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Sampai Nabi SAW mengatakan, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat melebihi akhlak yang baik. Dan Nabi juga pernah ditanya, ya Rasulullah, ma khairu ma'atiyal insan? Wahai Rasulullah, pemberian apakah yang terbaik
yang diberikan kepada seseorang. Ya, anugerah apa yang terbaik yang diberikan kepada seseorang? Maka Nabi SAW menjawab, khuluqun hasan. Ya, ketika orang itu diberikan anugerah oleh Allah berupa akhlak yang baik. Jemaah rahimakumullah, setelah kita mengetahui keutamaan akhlak yang mulia, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menghimpun seluruh akhlak yang mulia. Ya. Ada di surat apa itu? Di surat Al-A'raf. Tepatnya ayat yang ke-199. Allah berfirman, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah manusia untuk berbuat urf, ma'ruf, kebajikan, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil. Ya, orang-orang yang bodoh. Jadi ayat ini sekalipun pendek dan insya Allah mudah dihafal, khudil apa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Pendek kan? Ringkas. Namun terkandung di dalam ayat ini 3 kaedah besar yang mencakup seluruh akhlak yang mulia. Khususnya terkait dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Ya. Al-Imam Ja'far As-Shadiq rahimahullah, beliau berkata, mengomentari surat Al-A'raf tadi, apa kata Ja'far As-Shadiq? Tidak ada di dalam Al-Quran sebuah ayat yang lebih menghimpun akhlak yang mulia melebihi ayat ini. Itu kata Ja'far As-Shadiq rahimahullah. Ya. Apa sajakah yang disebutkan dalam ayat? Yang pertama adalah khudhil afwa. Khudhil afwa. Jadilah engkau pemaaf. Memaafkan adalah amalan yang sangat mulia. Ya. Amalan yang sangat mulia. Ketika seseorang dia mampu bersabar terhadap gangguan yang ditimpakan orang lain kepada dirinya, dia milih untuk bersabar. Padahal dia punya kemampuan untuk membalas kalau dia mau. Iya. Dan gangguannya apapun bentuknya. Ada kalanya berupa celaan, ada kalanya berupa pukulan, ada kalanya berupa perampasan hak, kezaliman, dan yang semisalnya. Dan memang wajar ya, kalau seseorang itu menuntut haknya, membalas orang yang telah menyakitinya. Dan memang itu dibolehkan, membalas keburukan orang dengan yang setimpal. Namun ada yang jauh lebih mulia dari itu. Jauh lebih baik dari membalas. Yaitu memaafkannya. Iya. Disebutkan di surat Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Ya. Balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Namun barang siapa yang memaafkan dan berbuat islah, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini, surat Asy-Syura ayat 40, Allah menyebutkan ada 3 tingkatan pembalasan keburukan orang. Tingkatan yang pertama,
Ini hukumnya mubah. Hanya sekedar mubah. Boleh. Ya, apa itu? Membalas keburukan dengan keburukan yang serupa. Tanpa menambahi maupun mengurangi. Misalnya jiwa dibalas dengan jiwa. Anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh yang sepadan. Harta diganti dengan yang sebanding. Ya. Nah ini boleh hukumnya, mubah. Membalas. Berdasarkan ayat tadi, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Hukumnya apa? Mubah saja. Nggak ada keistimewaan. Nggak ada keutamaan. Hanya boleh. Nggak dosa. Apakah berpahala? Ya nggak juga. Tergantung masalah dan mudarat. Ya. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, ini yang memiliki keutamaan. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan wa aslah dan berbuat baik, mengadakan islah, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Jadi di sini disebutkan secara rahasia. Menunjukkan besarnya pahala. Jadi kalau disebutkan pahalanya di sisi Allah, itu menunjukkan pahala yang besar. Iya. Nah, ini yang kedua. Walaupun ada perincian juga ya di dalamnya. Dia memaafkan kalau memang ada maslahat, adanya perbaikan, membuahkan maslahat yang besar. Tapi kalau orang itu memang nggak pantas dimaafkan, dan tidak ada maslahat dengan memaafkannya, ya hanya akan membuat orang itu semakin menjadi kezalimannya, maka dalam kondisi seperti ini tidak dianjurkan untuk memaafkan. Iya. Sedangkan yang ketiga, ini yang haram, zalim namanya. Makanya di akhir ayat Allah sebutkan apa? Innahu la yuhibbul zalimin. Allah nggak suka orang yang berbuat zalim. Apa itu balasan yang ketiga? Tingkatan pembalasan yang ketiga. Dia membalas keburukan orang, tapi dengan pembalasan yang melebihi. Melampaui batas dari yang seharusnya. Berlebihan membalasnya. Ya. Nah, ini sebuah kezaliman. Dia telah berbuat dosa. Kalau membalas orang yang telah berbuat buruk kepadanya dengan balasan yang melampaui batas. Nah, itu yang disebutkan di surat Asy-Syura ayat 40. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Memaafkan kesalahan orang memang seringkali dianggap sebagai sikap lemah. Wah, lemah kamu ini. Iya. Atau dianggap sebagai bentuk kehinaan. Waduh, ngapain saya minta maaf? Ngapain saya maafkan dia? Gitu. Padahal justru sebaliknya. Kalau seseorang membalas keburukan yang telah dilakukan terhadapnya, sejatinya di mata manusia tidak ada keutamaan bagi dia. Nggak ada kemuliaan kalau dia membalas. Wajar kalau membalas sih. Nggak ada keutamaan dan nggak ada kemuliaan. Berbeda kalau dia memaafkan. Padahal dia punya kemampuan untuk membalas. Orang yang memaafkan ini, maka dia akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mulia pula di hadapan manusia. Jemaah rahimakumullah, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketahuilah tidak ada manfaatnya bagimu di saat saudaramu diazab disebabkan kesalahannya kepada dirimu. Jadi nggak ada manfaatmu. Padahal kita nggak pingin melakukan sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Jadi kata Imam Muhammad, nggak ada manfaatnya bagimu di saat saudaramu diazab disebabkan kesalahannya kepada dirimu.
Kamu merasa senang gitu, puas gitu. Justru ketika engkau memaafkan saudaramu, engkau akan mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Mendapatkan rahmat Allah dan ampunan darinya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, irhamu turhamu, waghfiru yaghfirullahu lakum. Sayangilah manusia atau makhluk secara umum, niscaya kalian akan disayangi oleh Allah. Dan berilah maaf, niscaya Allah pun akan memaafkan kesalahanmu. Gitu ya. Ini hadis sahih, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Jamaah rahimakumullah, ada kisah yang patut dijadikan renungan yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Kata Aisyah, ketika Allah telah menurunkan 10 ayat keterlepasanku dari berita dusta yang disebarkan kaum munafikin. Jadi kan yang disebut dengan hadisul ifk. Aisyah pernah dituduh berzina. Disebarkan berita bahwa Aisyah telah berzina oleh orang-orang munafik. Hanya gara-gara apa? Aisyah ketinggalan rombongan, ketiduran, ya. Kemudian ada sahabat yang paling belakang kaget. Dilihat ada undukan, dikiranya apa? Nggak taunya Ummul Mukminin Aisyah. Akhirnya disuruh naik. Ya. Dan sahabat tadi bukan ngeboncengin, tapi dia jalan. Aisyah yang naik di kendaraan. Iya. Begitu sampai di kota Madinah, terlihat Aisyah dengan sahabat tadi berduaan. Padahal hanya gara-gara apa? Menolong Ummul Mukminin. Itu dua-duanya nggak ngobrol sama sekali. Tapi orang-orang munafik menuduh ya bahwa Aisyah telah berzina dengan sahabat tersebut. Turun 10 ayat langsung pembelaan dari Allah atas kedustaan berita yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya Aisyah, dia suka memberikan nafkah. Iya. Memberikan donasi kepada orang yang bernama Mistah bin Usasah. Jadi Mistah ini tergolong orang miskin dan masih ada hubungan kerabat sih, famili, keluarga. Makanya Abu Bakar memberikan nafkah rutin kepada Mistah. Tapi Mistah terkait dengan peristiwa yang menimpa Aisyah tadi ikut berbicara, menyebarkan berita dusta itu. Akhirnya Abu Bakar marah. Demi Allah, aku tidak akan mau menafkahi Mistah lagi selama-lamanya. Ya, aku tidak akan menafkahi Mistah sedikit pun setelah apa yang dia ucapkan tentang putriku, Aisyah radhiyallahu anha. Gitu. Kan wajar ya, seorang ayah marah ketika anaknya difitnah. Sampai dia bersumpah nggak akan ngasih donasi lagi, nggak mau ngasih nafkah lagi ke Mistah. Karena dia ikut mengatakan tentang Aisyah dengan perkataan yang tidak baik. Tapi kemudian turun ayat, surat An-Nur ayat 22. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Ini turun ayat. Surat An-Nur ayat 22. Apa kata Allah? Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan harta, kelapangan,
Lantas dia bersumpah untuk tidak akan memberikan nafkah lagi. Tidak akan memberikan bantuan lagi kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin. Wal ya'fu wal yasfahu. Kata Allah, hendaklah dia memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum? Apakah kamu tidak ingin Allah memaafkanmu, mengampuni dosa-dosamu? Wallahu ghafurur rahim. Padahal Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, surat An-Nur ayat 22 ini langsung Abu Bakar merasa itu teguran terhadap dirinya. Akhirnya Abu Bakar pun berkata, ketika Allah mengatakan, apakah kamu tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah? Apakah kamu tidak ingin Allah memaafkan kesalahanmu? Abu Bakar berkata, tentu demi Allah. Aku menginginkan agar Allah memaafkan dosa-dosaku, mengampuni dosa-dosaku. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq kembali memberikan donasinya, nafkahnya kepada Mistah, ya, setelah turun ayat itu. Artinya Abu Bakar memaafkan kesalahannya Mistah. Sampai dia berkata, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan nafkah lagi untuknya. Tetap dia sambung. Dia maafkan kesalahannya Mistah. Apalagi Mistah menyesali perbuatannya itu. Nah itu ya, kisah yang menjadi renungan bagi kita. Ada juga kisah yang lain terkait dengan ucapannya Imam Ahmad bin Hanbal tadi, tidak ada manfaatnya bagimu di saat saudaramu diazab oleh Allah disebabkan kesalahannya kepada dirimu. Yaitu kisah seorang ulama tabi'in yang bernama Al-Imam Ibrahim An-Nakhai. Ini seorang guru, syekh. Dan dia punya murid namanya Sulaiman bin Mihran. Ya, jadi Al-Imam Ibrahim An-Nakhai seorang guru dan muridnya siapa? Sulaiman bin Mihran. Kebetulan guru dan murid ini memiliki cacat pada penglihatannya. Nggak normal. Ibrahim An-Nakhai picek sebelah, ya, buta sebelah. Sedangkan muridnya Sulaiman bin Mihran matanya rabun, lemah penglihatannya. Iya. Pada suatu hari, keduanya ini, murid dan guru, ingin berjalan menuju masjid di salah satu kota di Kufah, Irak. Ketika keduanya melangkah di jalan tersebut, sang guru berkata kepada muridnya, wahai Sulaiman, apakah kamu berkenan untuk lewat di suatu jalan dan aku mengambil jalan yang berbeda denganmu? Artinya kita misah aja deh jalannya. Kenapa? Karena aku khawatir seandainya kita jalan berbarengan, berdua, lalu melewati orang-orang yang jahil di pinggir jalan, ya, mereka akan mengejek kita. Lihat tuh, orang buta, picek sebelah, menuntun orang yang rabun. Nanti mereka akan mencela begitu, ngejek kita. Iya. Akhirnya mereka menggunjing kita, dan akibatnya apa? Mereka berdosa. Itu kata sang guru, Ibrahim An-Nakhai. Terus muridnya bilang, ya biar aja. Justru kita dapat pahala karena digunjing mereka. Sedangkan mereka biarin dapat dosa dan diazab karena dosa itu. Akhirnya sang guru pun, Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, mengucapkan kalimat yang sangat indah. Ya subhanallah. Bal naslamu wa yaslamun khairun min an nu'jar wa ya'thamun. Ya subhanallah. Bahkan kita dan mereka selamat dari dosa itu lebih baik daripada kita dapat pahala dan mereka berdosa dengan sebab kita. Masya Allah. Ya seperti itulah akhlak ulama salaf yang semestinya
kita teladani. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, kelanjutan ayat, akhlak yang kedua yang disebutkan adalah wa'mur bil urfi. Perintahkanlah manusia, suruhlah orang untuk berbuat kebaikan. Nah, jadi amar ma'ruf, nahi mungkar. Semangat dalam mengajak orang untuk berbuat kebajikan. Ini juga akhlak yang mulia. Karena itu juga ciri kesempurnaan iman. Ya. Dia mencintai kebaikan bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Ya. Kalau dia berbuat kebaikan, dia pingin pahala kebaikannya itu juga dirasakan orang lain. Begitu kan di hadis, wa ayyuhibbal mar'u dia menginginkan kebaikan pada saudaranya apa yang dia dapatkan dari kebaikan untuk dirinya. Iya. Contoh Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu termasuk sahabat yang banyak puasa sunnah. Termasuk sahabat yang banyak melakukan puasa sunnah. Dan sebagian teman-temannya nggak seperti dia. Ya kayak kita lah. Puasanya Ramadan doang. Iya. Terus Anas bin Malik kalau puasa nih, dia bilang ke teman-temannya, ngasih tahu, hari ini saya lagi puasa. Ayo, siapa yang mau menyediakan makan untuk berbuka puasaku nanti? Itu yang dilakukan Anas bin Malik bukan karena ria, kok pakai ngomong-ngomong gitu ke orang, atau minta-minta sih. Bukan itu maksudnya. Lah terus apa? Yang diinginkan oleh Anas bin Malik seakan-akan berucap begini, hai teman-teman, biarin deh saya yang capek-capek puasa. Saya yang nahan lapar, haus, dahaga. Tapi kalian bisa dapetin pahala puasa saya. Dengan cara apa? Menyediakan makan untuk buka puasa. Kan kata Nabi gitu. Man fattara shaiman, siapa yang ngasih makan buat orang buka puasa, yang ngasih makan itu dapat pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahala puasa dia sedikit pun. Nah, jadi itu motivasinya Anas bin Malik. Dia menginginkan kebaikan untuk orang lain juga sebagaimana kebaikan untuk dirinya. Begitu. Nah, di sini menyuruh orang untuk berbuat kebaikan pun sifat orang yang beriman. Apalagi kata Nabi SAW, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menyuruh orang lain, menyuruh manusia, mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Misalnya diajak ngaji, ayo kita ngaji yuk. Akhirnya dia mau, dapat pahala. Ayo kita sholat ke masjid berjamaah. Awalnya dia ketemu di jalan dan bukan mau ke masjid. Akhirnya dengan ajakan kita, berangkat dia ke masjid bareng. Gitu ya. Atau segala bentuk kebaikan. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia memperoleh pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Iya. Jadi jamaah rahimakumullah, berusahalah Anda menjadi pembuka pintu kebaikan dan menjadi penutup pintu keburukan. Sebagaimana kata Nabi SAW, inna minan nas mafatih lil khair maghaliq lil syarr. Sungguh di antara manusia ada yang menjadi kunci pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Tapi ada juga di antara manusia yang sebaliknya. Dia menjadi pembuka keburukan dan penutup pintu kebaikan. Iya. Tadinya
semarak taklim, pengajian, difitnah segala macam, akhirnya pengajiannya ditutup. Tadinya masjid semarak, dakwah, sholat, taklim. Dengan adanya fitnah, akhirnya nggak boleh ke masjid, terhalangi. Gitu ya. Makanya kata Nabi di akhir hadis apa? Wailun liman ja'alallah mafatiha syarr. Celakalah bagi orang-orang yang menjadi pembuka pintu keburukan dan penutup pintu kebaikan. Dan beruntunglah bagi orang-orang yang sebaliknya. Tuba. Tuba itu nama pohon di surga yang buahnya sangat nikmat dan lezat. Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang menjadi kunci pembuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu keburukan. Misalnya tempat daerah itu, wah dulu sebelum orang itu datang, ini tempat maksiat. Banyak sekali orang pacaran, zina, judi, minum-minuman. Tapi setelah kedatangan orang itu, sekarang dirubah menjadi tempat yang Masya Allah, semarak dengan dakwah. Dia bangun masjid, dia adakan majelis taklim. Pergi tuh dengan sendirinya orang-orang yang biasa maksiat di sini. Nah, itu contoh. Namanya dia menjadi kunci pembuka pintu kebaikan, penutup pintu keburukan. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ini akhlak yang kedua. Hendaknya seorang muslim itu bersemangat, berusaha untuk menjadi orang yang menjadi kunci pembuka pintu-pintu kebaikan bagi orang lain dan menjadi penutup pintu-pintu keburukan. Adapun akhlak yang ketiga yang disebutkan dalam ayat wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil, itu orang-orang yang bodoh. Kejahilan itu kan bentuknya bermacam-macam ya. Ada yang sifatnya kekufuran, ada yang sifatnya kefasikan, ada yang sifatnya kebid'ahan, macam-macam bentuknya kejahilan. Nah, kadang ada orang yang dia mempunyai ilmu di bidang tertentu, tapi dia jahil pada bidang ilmu lainnya. Misalnya dia pintar soal kedokteran, tapi dia jahil terhadap ilmu agama. Ada orang yang jahil dalam satu bidang ilmu teknologi, tapi dia jahil terhadap ilmu kesehatan. Kan gitu. Jadi kalau ada orang yang mempunyai ilmu di bidang tertentu, tapi kamu tahu dia jahil pada bidang ilmu yang lainnya, nah kalau dia menebatmu, berpaling saja darinya. Jelas? Jadi kalau ada orang yang mendebatmu dalam bidang ilmu yang dia jahil terhadapnya, nggak usah diladeni, lebih baik berpaling darinya. Nggak perlu dilayani. Misal, dokter bedah tulang didebat sama tukang las. Wah, tukang las ngajak debat, caranya nggak gini, tapi harusnya begini, gini. Nah, ini kan beda keahliannya. Maka berpaling darinya itu jauh lebih baik. Jadi intinya apa? Di akhlak yang ketiga ini, tidak setiap orang yang mendebatmu itu layak untuk ditanggapi. Terkadang dengan berpaling meninggalkannya itu jauh lebih baik. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Idza nataqa as-safihu fala tujibhu, fa khairu min ijabatihi as-sukutu." Apabila orang jahil berbicara, mendebatmu, nggak usah dijawab. Sebaik-baik jawaban untuk orang jahil adalah diam. Fa in kallamtahu farajta anhu. Kalau kamu menjawabnya, diladenin, dilayani, kamu beri jalan untuknya. Tapi kalau kamu biarkan, dia akan mati sambil menahan marah. Itu ya ucapannya Imam Syafi'i dalam bait syairnya. Intinya apa? Tadi, jauhi perdebatan yang nggak ada manfaatnya, dan tidak setiap orang yang mendebatmu layak untuk ditanggapi. Inilah satu ayat yang merangkum seluruh akhlak yang mulia, yang menunjukkan bahwa kekuatan orang itu, kekuatan seseorang itu ada pada 3 hal.
Yang pertama, pada akalnya. Yang kedua, pada pengendalian syahwatnya. Dia mampu mengendalikan syahwat. Dan yang ketiga, menahan kemarahannya. Gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita sehingga hidayah taufik, dengan hidayah taufik Allah menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, di antaranya dengan ketiga akhlak tersebut. Nah, demikian, semoga yang sedikit ini dapat memberikan pencerahan. Untuk selanjutnya ada waktu masih panjang untuk sesi tanya jawab. Kami kembalikan ke Pak Asep Sarifuddin. Barakallahu fiik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Luar biasa Pak Ustadz. Begitu inspiratif. Satu ayat menghimpun akhlak yang mulia. Sekarang tidak penasaran lagi. Yaitu ayatnya Al-A'raf ayat 199. Jadilah suruh orang mengerjakan amar ma'ruf dan jangan pedulikan orang-orang yang jahil. Luar biasa Pak Ustadz. Sudah ada pertanyaan Pak Ustadz di kolom chat. Yaitu yang pertama, Pak Ustadz, yaitu yang pertama dari Bu Eva. Pak Ustadz, jika ada seseorang yang sudah bilang, saya sudah memaafkan, tapi dia masih suka mengulang-ulang kisah dia yang terlukai, apakah itu artinya sudah memaafkan atau belum, Pak Ustadz? Iya. Barakallahu fiik. Memaafkan itu dalam bahasa Arab afwan. Ya. Afwan. Jadi Allah disebut afuwun. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Ini yang kita bacakan di malam-malam ini. Ya. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa. Engkau mencintai maaf. Ya, fa'fu anni, maafkanlah aku. Jadi al-afu. Ini asalnya Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya tahu suatu malam itu adalah Lailatul Qadar, apa sebaiknya saya minta kepada Allah? Ternyata bukan disuruh minta surga atau minta apalah, malah disuruh minta pemaafan. Iya. Apa bedanya dengan pengampunan? Allahumma gfirli atau astagfirullah. Kan Allah Ghafur, Allah Maha Pengampun. Bedanya, jamaah rahimakumullah, kalau al-Ghafur atau istighfar, ya, dengan lafaz Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, ini ibarat buku catatan kita. Ada catatan-catatan dosa, kesalahan, keburukan. Kalau diampuni oleh Allah dengan Allahumma gfirli, itu cuma ditutupi. Jadi, ini yang dimaksud dengan pengampunan. Jadi tulisannya masih ada kalau penutupnya diangkat. Gitu ya. Ini ditutup aja. Ya. Tapi kalau afuun, itu di-delete, dihapus. Ya. Berarti lebih tinggi mana derajatnya? Dihapus. Nggak membekas lagi. Kalau cuma ditutupi, penutupnya diangkat, ya kelihatan lagi. Nah, itu bedanya. Makanya kenapa di malam-malam Lailatul Qadar kita minta afuwun, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, fa'fu anni itu dalam bahasa Arab afwan. Kan kita sering dengar ya, afwan, maaf. Berarti dihapus. Kan gitu. Afwan ya. Oh iya. Saya maafkan. Berarti harusnya sudah di-delete. Udah dihapus. Yang namanya udah dihapus, ya hilang dong. Kalau dia masih suka mengulang-ulang, dia sebut-sebut lagi di kemudian hari, ya berarti hakikatnya dia belum memaafkan.
dia tidak mendapatkan keutamaan al-afu tadi yang disebutkan di ayat dan hadis. Ya, yang namanya kalau dia sudah memaafkan, ya sudah betul-betul di-delete. Enggak teringat lagi. Jadi muslim yang baik adalah yang mudah melupakan kesalahan orang, tapi sulit melupakan kebaikan orang terhadap dirinya. Nah, itu muslim yang baik. Ya. Kalau jangan jadi sebaliknya. Kesalahan orang diingat-ingat, terus kalau kebaikannya lupa tuh dia pernah berbuat baik apa ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, kalau ada orang seperti yang ditanyakan keadaannya, ya, dia katanya sudah memaafkan, tapi masih suka mengungkit-ungkit kesalahan di masa lalu, hakikatnya dia belum memaafkan dan belum mendapatkan keutamaan memaafkan. Demikian ya untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama. Ya, luar biasa Pak Ustadz. Walaupun dalam prakteknya itu nggak mudah. Iya. Mendelet. Kecuali orang-orang yang diberikan kekuatan tadi ya. Ya, mudah-mudahan semua termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan seperti itu. Pertanyaan kedua Pak Ustadz dari Pak Hairul. Pak Ustadz, bagaimana seharusnya kita terhadap orang yang mereka yang mengolok-olok agama kita, agama Islam, juga mengolok-olok terhadap Rasulullah SAW? Apakah kita harus memaafkan juga Pak Ustadz, atau membiarkannya? Iya. Sikap kita terhadap mereka yang mengolok-olok agama kita, agama Islam, apalagi terhadap Rasulullah SAW, apa kita juga harus memaafkan? Iya. Untuk masalah memaafkan tadi kita sebutkan balasan orang yang melakukan keburukan. Ya, kita jelaskan memaafkan itu ditekankan kalau ada perbaikan dan membuahkan maslahat yang besar. Kalau kita ketahui si pelaku adalah orang jahil, orang nggak mengerti, atau orang yang terpengaruh, ya, dengan Islamophobia, ada orang-orang yang menanamkan kebencian terhadap Islam, akhirnya dia terpengaruh, ikut-ikutan. Padahal kalau dia mengenal Islam sesungguhnya, maka dia akan memiliki rasa cinta. Nah, kalian seperti ini, kita pahamkan dulu. Ya. Tapi kalau ada unsur pembangkangan, nah ini lain lagi. Makanya tadi kita katakan pemaafan itu ditekankan adanya perbaikan dan ada maslahat. Tapi kalau orang itu nggak pantas dimaafkan, nggak ada maslahat, ya, maka yang seperti ini jangan dimaafkan, dihukum. Dan dalam hukum Islam berat. Perbuatan mengolok-olok agama, mengolok-olok syariat, mengolok-olok sunnah, itu hukumannya hukuman mati. Iya. Nah, di pengadilan tapi ada prosesnya. Kalau pengadilan memutuskan dia dihukum mati, ya ditegakkan hukuman itu, berarti tidak dimaafkan. Tapi kalau keputusan pengadilan dia dimaafkan, ya, dan dia terkena hukuman yang lain yang lebih ringan, tidak sampai dihukum mati, ya itu kita harus terima. Ya. Nah, makanya misal sering ya banyak kasus seperti yang terakhir adanya seorang guru ya yang dia cemburu ketika Rasulullah SAW dihina, ya akhirnya dia membunuh ya atau melakukan apa gitu. Ini patut dari satu sisi kita memuji dia karena kecemburuannya terhadap agama ketika Rasulullah SAW dihina. Tapi caranya saja yang tinggal perlu diluruskan. Enggak seperti itu. Iya. Keburukan tidak dibalas dengan keburukan yang serupa. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
Baik Pak Ustadz, ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Hairul. Saat kita tidak mampu membalas kejahilan orang lain, bolehkah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengutuknya atau melaknatnya? Iya. Kalau si pelaku itu orang muslim, orang yang beriman, nggak boleh kita mendoakan laknat. Ya. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis bahwa aku bukanlah orang yang suka melaknat. Sampai kisah yang masyhur ketika ada orang Yahudi memplesetkan ucapan salam. Harusnya kan assalamu alaikum. Ada alif, lam alif, assalamu alaikum. Keselamatan, kesejahteraan atas kalian. Nah ini diplesetin sama si Yahudi, assalamu alaikum. Ya. Apa artinya? Kalau tanpa lam alif, jadi kehancuran, kebinasaan, kematian atas kalian. Jadi dia ucapkan itu kepada Nabi SAW. Assalamualaikum. Nabi dengar. Nabi jawab, wa'alaikum. Bahkan atas kalian. Ya. Kebinasaan. Dan Aisyah marah. Dia balas dengan yang berlebih. Wa'alaikumussalam wal la'nah. Ditambah. Ya. Bahkan atas kalian kebinasaan, kehancuran, dan laknat. Gitu. Ditahan oleh Rasulullah SAW. Cukup wahai Aisyah. Iya. Oh, habis dia kebangetan ngomong begini-gini. Kata Rasulullah, bukankah aku sudah membalasnya? Nah, seperti itu. Jadi, kalau dia seorang muslim, nggak boleh kita mendoakan keburukan. Apalagi mengutuknya atau melaknatnya. Laknat itu kan artinya, semoga dia dijauhkan dari rahmat Allah. Semoga dia dijauhkan dari kebaikan. Nah, kalau dia seorang muslim, kita nggak boleh. Kenapa? Karena ada hadis. Barang siapa yang mendoakan saudaranya sesama muslim, itu akan diaminkan oleh malaikat dengan mengucapkan amin walaka bimisli. Amin, dan untukmu yang serupa dengan yang kau pinta untuk saudaramu. Tuh. Jadi kalau dia muslim kan saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Setiap muslim mukmin itu saling bersaudara. Makanya kenapa hukuman ghibah, menggunjing sesama muslim, itu di akhirat kukunya dirubah jadi kuku dari tembaga, ya bukan kuku yang sekarang ini, kuku tembaga. Terus dia cakar-cakar, dia cabik-cabik wajahnya dia dan dada-dadanya dia. Jadi dia menyakiti dirinya sendiri. Lalu Nabi tanya, siapa mereka wahai Jibril? Kenapa menyiksa dirinya sendiri seperti itu? Kata Jibril, itu siksaan bagi orang yang suka menggibahi saudaranya sesama muslim. Ya. Kenapa? Karena seorang muslim atas muslim yang lainnya itu bagikan satu tubuh. Gitu ya. Kalau dia merasakan sakit, akan dirasakan oleh anggota tubuh yang lain. Kan diri kita gitu. Iya. Sakit gigi yang sakit kok menjadi demam, badan nggak enak, kena flu, misal. Semuanya merasakan. Nah, begitu juga seorang muslim. Nah, jadi bagikan satu tubuh. Ya. Ketika saudaranya digunjing, digibahi, jadi seakan-akan dia menyiksa dirinya. Nah, begitu juga dengan pertanyaan tadi. Ya. Nah, jadi saudaraku sekalian rahimakumullah, makanya tadi di akhir kita sebutkan bahwa kekuatan seseorang itu ada pada 3 hal, di antaranya apa? Menahan kemarahannya. Ya. Nah, doakan dia. Ya, doakan dia dengan doa-doa kebaikan. Semoga Allah memberinya hidayah. Lihat itu Rasulullah SAW disakiti sama orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin. Kan luar biasa. Tapi Nabi tetap mendoakan kebaikan untuk mereka dan dikabulkan oleh Allah. Iya. Nah, kalau kita mendoakan kebaikan untuk mereka, malaikat juga mengaminkan. Amin.
semoga untukmu semisal yang kau pinta untuk saudaramu. Demikian. Tapi kalau terhadap orang-orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin, boleh ya kita doakan. Seperti dalam doa kunut nazilah, itu kan isinya diantaranya apa? Doa laknat atas mereka yang telah memerangi Islam dan kaum muslimin, melampaui batas dalam peperangan. Tapi kalau kejahilan orang lain, apalagi dia seorang muslim, karena kejahilannya dia berperilaku buruk terhadap kita, ya jangan sampai kita mendoakan laknat atau semoga Allah mengutuknya dan semisal dengan itu. Itu nggak boleh. Jelas? Barakallahu fiik. Baik Pak Ustaz. Pak Hairul sudah jelas Pak? Ya, terima kasih Pak Sep. Ini Ustaz, jadi boleh kalau saya katakan bahwa ayat 100 ayat Al-Araf tadi itu memaafkan itu berlaku untuk sesama muslim atau sesama mukmin, Ustaz. Jadi kan kita sering mengatakan atau orang mengatakan Yahudi laknatullah, kan? Itu apakah juga boleh melakukan akhlak yang baik atau itu nggak boleh kita lakukan? Katakan seperti itu, Ustaz. Kalau mengatakannya secara umum, boleh. Yahudi laknatullah, Nasara laknatullah. Itu kan umum. Tapi secara persen, secara individu nggak boleh. Ya, fulan si Yahudi laknatullah, nggak boleh. Kenapa? Karena orang Yahudi beda-beda, orang kafir itu kadang kondisi mereka beda-beda. Ada yang kadang kejahilannya, ya, kebodohannya. Ya, ketika mereka diberikan pengetahuan tentang Islam, mereka menerimanya berlapang dada bahkan masuk Islam. Nah, jadi seperti itu. Ya, memaafkan tadi berlaku umum, bukan hanya kepada sesama muslim, tapi kepada orang kafir. Yang penting standarnya apa tadi? Dengan memaafkan adanya maslahat besar dan adanya kebaikan yang dapat diraih. Ya, sekalipun itu dari orang kafir. Kan ada kasus juga di mana di Amerika atau di mana ya dimaafkan sampai akhirnya dia tertarik dengan Islam lalu masuk Islam. Seperti itu. Barakallahu fiik. Seperti kasus sekarang ini kan yang di penyerangan pasukan Israel ke dalam Masjidil Aqsa bagi orang-orang yang sedang i'tikaf itu kan kayaknya kan apa Ustaz ya, kita melihat itu sebagai sebuah oh iya, kalau itu jelas. Tapi kita nggak mampu berbuat apa-apa gitu. Artinya kan kita ya doanya udah kita minta Allah untuk melaknat mereka gitu. Karena kita nggak mampu apa-apa lagi nih. Yang kita melihat tayangan gitu ya, itu kan sedih sakit gitu kan Ustaz ya. Iya. Jangan kita katakan kita nggak mampu berbuat apa-apa. Kita mampu. Yaitu dengan doa. Dan jangan anggap remeh doa. Ya. Jangan mengatakan udahlah paling tidak minimal kita berdoa. Keliru kalimat ini. Doa itu senjata orang beriman. Bukan minimal, bukan paling tidak atau setidaknya. Itu prioritas, itu yang paling utama. Berdoa kepada Allah. Apalagi di hari-hari ini, di saat kalian berpuasa. Jadi waktu mustajab itu bukan hanya di saat waktu berbuka. Terkabulnya doa orang yang berpuasa itu sepanjang dia berpuasa, bukan hanya menjelang berbuka. Maka selagi imsak sampai maghrib itu waktu mustajab orang berpuasa untuk berdoa. Maka jangan lupakan ya saudara-saudara kalian di sana untuk kalian doakan dengan kebaikan. Ya. Dan boleh seperti doa tadi. Ya, kebinasaan, kehancuran kepada orang-orang Yahudi secara umum ya. Nah, tapi jangan menyebut Israel karena Israel itu hakikatnya nama nabi. Ya, tapi kita menyebutnya Yahud. Ya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Jazakallah Ustaz. Wa iyyak. Alhamdulillah rabbil alamin. Pak Ustadz, ini pertanyaan selanjutnya tadi kan Al-Araf 199 itu yang terakhirnya itu jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz dengan acara-acara debat TV yang tujuannya untuk membuka dan mencerdaskan wawasan berpikir halayak? Apakah itu boleh Pak Ustadz? Iya.
Berdebat itu hukum asalnya perdebatan dalam agama itu haram. Jadi ada syarat-syarat, ya. Makanya ada keutamaan orang yang meninggalkan perdebatan. Kata Nabi SAW, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja meninggalkan perdebatan, meskipun dia yang benar. Gitu. Dari jaminan Rasulullah SAW. Jadi hukum asalnya, perdebatan dalam agama itu haram. Kecuali terpenuhi syarat. Yang pertama, harus ikhlas dalam perdebatan itu. Ya. Ikhlas, dia ikut debat untuk meninggikan kalimatullah. Bukan niatnya untuk menjadi tenar. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang berdebat harus orang yang mapan keilmuannya dalam masalah yang dia perdebatkan. Iya. Harus orang yang sudah mapan keilmuannya, matang. Tapi kalau dia orang yang jahil atau ilmunya masih setengah-setengah, nggak boleh. Diharamkan baginya berdebat. Yang ketiga, dia harus yakin atau ada dugaan besar bahwa dia akan menang dalam perdebatan itu. Kalau dia nggak yakin, waduh, saya bisa menang apa enggak ya? Ragu-ragu saya, kayaknya kalah nih. Ya kalau ada seperti itu, dia wajib meninggalkan perdebatan. Ini syarat yang ketiga. Dia yakin atau dugaan besarnya dia akan menang. Syarat yang keempat, ada kemungkinan pihak lawan yang didebat, kalau dia kalah dalam perdebatan, maka dia akan kembali kepada kebenaran. Gitu. Tapi kalau udah diketahui lawan debatnya orang yang keras kepala, dia nggak bakalan taubat walaupun kalah dalam perdebatan itu. Dia nggak akan rujuk, nggak akan kembali kepada kebenaran. Buat apa? Nggak ada manfaatnya debat dengan orang yang demikian. Gitu ya. Baik. Kemudian syarat yang kelima, kalau dia tidak berdebat, maka kebenaran akan tertutupi. Iya. Tidak nampak kebenaran itu. Justru kebatilan yang akan terlihat. Nah, kalau seperti ini keadaannya, ya justru sangat dianjurkan dia untuk berdebat. Bahkan bisa menjadi wajib. Kalau tidak ikut debat, yang hak akan tertutupi, dan yang batin yang akan nampak dan tersebar. Dan yang keenam, syaratnya ada maslahat dari perdebatan itu. Apakah maslahat yang kembali kepada pihak lawan, dia rujuk, dia taubat, dia kembali kepada yang hak, atau maslahat kembalinya kepada masyarakat umum, muslimin, sehingga kaum muslimin terhindar dari berbagai kesesatan dia dan penyimpangan dia. Buktinya dia kalah dalam perdebatan itu. Gitu ya. Jadi kalau nggak ada manfaatnya sama sekali, walaupun dia kalah dalam perdebatan itu, tapi masyarakat tetap tidak goyah dalam taklid kepadanya, tetap mengikuti dia, sudah taklid, maka perdebatan seperti ini termasuk perbuatan yang sia-sia. Demikian, Allah a'lam. Baik Pak Ustadz, berarti ada syarat dan ketentuan sebelum melakukan perdebatan ya Pak Ustadz. Iya, 6 syarat tadi. Betul. Iya. Mudah-mudahan kita jadi makin berhati-hati sebelum untuk melakukan tindakan gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya, apakah doa Allahumma innaka afuwun itu boleh dipanjatkan di luar Ramadan? Karena kita ingin nggak cuma ghafur, tapi juga afu. Nah, itu Pak Ustadz. Ditutup, tapi dihapus Pak Ustadz. Iya. Ya doanya bukan Allahumma innaka afuwun, kan ada doa-doa yang ada di zikir pagi. Ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya. Kalau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu redaksi khusus hanya
di 10 akhir Ramadan, yang besar kemungkinannya lagi di malam-malam ganjil, yang kita besar dugaan itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi kan asalnya itu zikir khusus di malam Lailatul Qadar. Maka kita baca hanya di saat kondisi khusus. Ya, adapun selain itu, ya masih banyak permohonan yang berupa pemaafan atau penghapusan dosa. Seperti tadi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya, fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa, itu kan al-afu. Ya, demikian. Barakallahu fiik. Luar biasa Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Masih ada waktu ya. Pak Ustadz. Ya. Insyaallah. Kait tadi pertanyaan, jadilah pemaaf. Pemaaf itu berarti butuh kesabaran yang berlebih ya Pak Ustadz ya. Iya. Tadi dari kisah Abu Bakar sendiri, beliau asalnya memberikan nafkah gitu kan, tapi difitnah kan akhirnya gitu kan. Tapi kemudian manusiawi lah, beliau menghentikan nafkahnya, tapi ditegur sama Allah. Jadi pertanyaan, apakah sabar itu ada batasnya Pak Ustadz? Atau emang nggak ada batasnya? Iya, sabar itu sebagaimana pahalanya. Apa pahalanya kesabaran? Allah sebutkan di surat Az-Zumar kan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya pahala kesabaran yang Allah berikan tanpa batas. Kenapa? Kalau amalan yang lain kan ada batasnya, pahalanya sekian, 25, 27. Disebutkan batasan. Disebutkan pahalanya berupa ini, berupa itu. Tapi pahala kesabaran tanpa batas. Kenapa? Karena sabar itu nggak ada batasnya. Iya. Jadi kalau ada orang bilang, oh sabar itu juga ada batasnya, berarti dia nggak sabar. Ya, berarti dia nggak sabar. Sabar itu menahan diri dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya ada kesamaan antara sabar dengan puasa. Ya, makanya puasa disebut as-sabr. Syahrus siyam juga disebut syahrus sabr. Ada 3 sisi kesamaan. Pertama dari sisi definisi. Puasa artinya menahan, al-imsak. Sabar juga al-habs, menahan lisan, menahan hati, menahan anggota badan, gitu kan? Menahan lisan dari berkeluh kesah, menahan hati dari bersuudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, menahan anggota badan dari melakukan hal yang tidak benar dari Allah. Puasa juga menahan dari hal-hal yang membatalkan. Yang kedua dari sisi pahala. Pahala puasa Allah yang ngasih langsung kan. Aku yang akan menghitungnya, memberinya pahala, mengganjarnya orang yang berpuasa secara langsung. Jadi pahala puasa orang itu beda-beda. Karena Allah yang langsung menghitungnya, membalasnya. Sabar pun begitu, Allah langsung yang akan memberinya. Sehingga pahala puasa dan pahala sabar sama-sama tanpa batas. Yang ketiga, dari sisi pembagian jenis sabar. Sabar itu kan ada 3. Ada sabar dalam ketaatan, ada sabar dalam menjauhi larangan, dan ada sabar dalam menerima ketentuan takdir. Puasa ada 3-tiganya. Sabar dalam ketaatan jelas. Ya, kita sedang berpuasa, sabar. Bahkan kalau ada orang ngajak berantem, kasih tahu saya sedang berpuasa. Gitu kan? Nah, ini sabar dalam ketaatan. Kita capek-capek berdiri di malam hari Ramadan, tarawih, ya, pegel. Ya, itu sabar dalam ketaatan. Sabar dalam menjauhi larangan. Ya, ini jelas. Yang mubah saja yang jadi nggak boleh. Yang mubah seperti makan, minum itu kan mubah, tapi menjadi haram. Iya. Atau bermesraan dengan istri, atau jima itu kan mubah, tapi di siang hari menjadi haram. Nah, kalau yang mubah saja di siang hari jadi haram, apalagi yang haram harusnya lebih dijauhi lagi. Nah, ini puasa, sabar dalam menjauhi larangan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir, ketentuan Allah. Di puasa juga ada ketentuan orang yang berpuasa, mulut jadi kering,
ngomong sedikit kadang berbusa di sini, gitu kan? Aroma mulut baunya berubah. Itu ketentuan Allah. Sabar. Nah, jadi sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada yang bilang sabar itu ada batasnya, berarti dia tidak sabar. Ya, demikian. Allahu a'lam. Baik Pak Ustadz, banyak hal yang kita dapat inspirasi di waktu makbulnya berdoa. Mudah-mudahan kita semua bisa menyempurnakan akhlak ya, menyempurnakan akhlak dengan suri tauladan dari Rasulullah, dari para sahabat, dari para tabi'in, dengan kisah-kisah yang tadi inspiratif dari Pak Ustadz. Di waktu makbulnya doa ini Pak Ustadz, karena sudah kajian, mudah-mudahan ada keberkahan dalam kajian ini. Mohon ditutup dengan doa Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma anil khulafai ar-rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an jami'a sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika min asy-syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina minan nar. Allahumma arzuqna ladzatan nazar ila wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatina wa sadaqatina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.